sebagai Zea. Saya Vika Nisha sebagai kameramen. Vanessa Rizkia, di sini saya menerangkan macam-macam zina dan berperan sebagai Naila, sahabat Zea. Saya Destia Indasari berperan sebagai Aluna dan membaca hikmah. Saya Dika Saputra sebagai penerjemah. Saya Muhammad Rikar Zakwan sebagai Gary. Saya Rahmat Ahmad sebagai kameramen. Saya Idil Akbar sebagai penceramah. Perkenalkan, nama saya Rehana Nopal. Di sini saya sebagai pembaca isi kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Zahra Wirdiani Tias sebagai pembaca Al-Quran dan Hadis. Di hari Kamis yang cerah, pukul 6 pagi lewat 15 menit, murid-murid mulai berdatangan menuju kelasnya masing-masing. Tidak lama kemudian, pukul 7 pagi bel masuk pun berbunyi, dan semua murid langsung masuk ke kelasnya untuk mempersiapkan pelajaran pada jam pertama. Setelah 2 jam kemudian, bel istirahat pun berbunyi, dan para siswa pun keluar kelas untuk menikmati masa istirahatnya. Langkah kaki lelaki itu terlihat bersemangat untuk menghampiri kelas 10 MIPA 3. Di dalam kelas 10 MIPA 3, yang dimana kelas tersebut adalah kelas sang pujaan hatinya. Setelah sampai di kelas 10 MIPA 3, lelaki yang bernama Gary itu menghampiri meja sang kekasih yang bernama Zea. Lucu banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudari, di antara salah satu tujuan syariat Islam adalah menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan bagi setiap manusia. Adapun salah satu bentuknya adalah syariat pengharaman terhadap perbuatan zina. Adapun tema yang hendak kita suguhkan adalah salah satu pembahasan yang sangat penting untuk diangkat, yaitu kita ingin membahas tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan judul dalam waktu pacaran. Bagaimana kita mengetahui zina adalah zina adalah haram. Dalam Al-Quran juga zina diharamkan dengan bentuk yang cukup jelas. Bahkan bukan hanya zina saja yang diharamkan, pacaran pun sama. Itu adalah hal mendekati zina yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Saya ingin membahas tentang pacaran sesuai dengan tema kita selama waktu pacaran. Katakan tidak untuk pacaran. Kenapa kalian pacaran? Apa kalian berpikir kalau pacaran itu bisa membuat kalian bahagia? Tidak, teman. Bagaimana mungkin kalian bahagia sedangkan larangan Allah Subhanahu wa taala kalian jalankan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maha besar Allah dengan segala firman.
Isi kandungan pertama. Makna yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 adalah larangan mendekati zina. 2. Larangan berbuat zina. 3. Serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Iman Sayuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. 3. Dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak lagi yang akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak yang akan menimpa di dunia ialah berikut. 1. Kehilangan wibawa. 2. Mengakibatkan kefakiran. 3. Mengurangi umur. Dampak yang dijatuhkan di akhirat: mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hisab yang jelek atau banyak dosa. 3. Siksaan di neraka. Ya, lo udah lihat kan gimana aku punya pacaran? Itu salah satu alasan gua pengen putus beberapa waktu lalu. Ya aku tahu, tapi kamu kan juga tahu kalau aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Aku udah nyaman sama kamu gimana sih? Iya, aku minta maaf. Ya emang kamu harusnya kayak gitu. Jadi bukti di sini aja, kan itu ada orang. Cukup enggak? Zea, kamu kenapa sih? Kamu nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, kenapa kelihatannya bete gitu? Aku kesel sama Gary, dia minta putus katanya dia mau menghindari Gina. Kan aku kesel, Nailun. Gary memang benar, zina itu harus dihindari. Kalau masih tetap dilakukan, itu hukumnya dosa banget loh, Zea. Ih, kok kamu jadi belain dia sih? Bukan gitu ya. Allah, emang bener kok. Lagian kan aku sama Gary nggak pernah berhubungan lebih. Paling juga pegangan tangan aku sama dia. Hahaha. Zea, zina itu bukan hanya tentang berhubungan intim, tapi ada juga yang lainnya. Seperti kamu pacaran sama Gary, itu hukumnya zina. Jadi, zina itu ada beberapa macam. Macam-macam zina itu yaitu zina mata atau zina ain. Adalah zina ketika seseorang memandang lawan jenis yang bukan mahram dengan perasaan senang. Terus yang kedua, zina hati atau zina qalbi. Adalah zina ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Yang ketiga, zina ucapan atau zina lisan. Adalah zina ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Yang keempat, tangan. Zina tangan, yaitu zina yadi, adalah zina ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis yang bukan mahram diikuti dengan perasaan senang dan bahagia. Yang ketujuh, zina muhsan, yakni zina yang dilakukan orang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri. Terus yang terakhir, zina ghairu muhsan, yaitu merupakan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah atau masih lazak. Oh gitu ya. Lagian ngapain sih ada aturan begitu, ribet banget. Jangan salah, ada hikmahnya juga dong. Yang pertama, untuk menjaga kesucian masyarakat Islam. Yang kedua, melindungi kehormatan kaum muslimin dan kesucian diri mereka. Dan yang ketiga, terpelihara dari terjangkit penyakit kelamin seperti AIDS. Keempat, terhindar dari kejahatan akibat melakukan perzinaan seperti pengguguran janin dan bunuh diri karena ingin menghindar dari rasa malu. Dan yang terakhir, mempertahankan kemuliaan kaum muslimin, menjaga kemuliaan nasab kaum muslimin dan kejernihan jiwa kaum muslimin. Oh gitu ya. Makasih ya udah ngasih tahu aku. Aku udah bersyukur banget punya sahabat kayak kalian. Iya, Jess, sama-sama. Dari cerita tadi kita dapat menghindari zina dengan
1. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram. 2. Menjauhi semua tayangan atau bacaan yang mesum. 3. Tidak berkhalwat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahram. 4. Hindari lingkungan yang buruk. 5. Menjaga pergaulan yang sehat. 6. Membatasi waktu keluar rumah. 7. Dekat dengan keluarga. 8. Menjaga kehormatan. 9. Menghindari bercanda secara berlebihan pada lawan jenis. 10. Menghindari pembicaraan yang menjurus ke arah seks. Dapat disimpulkan bahwa zina sangatlah dilarang serta dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dapat menyebabkan dosa, zina juga dapat menyebabkan aib bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Maka dari itu, jauhilah zina.